namanya serangan balik dari Ibtu Rudiana. Berbekal pakem putusan pengadilan sudah inkrah alias tak bisa diganggu gugat, Elza Syarif menyerang balik kubu para terpidana dengan menyebut saksi Rana melihat segerombolan orang mengeroyok Eki dan Vina di flyover. Kemudian kita akan menyampaikan somasi terbuka kepada Dedi Mulyadi dan kepada Dede Riswanto serta Liga Akbar. Ini namanya serangan balik dari Ibtu Rudiana. Oh iya, serangan balik siapa dari yang Rudiana ya. mau nunjuk si pengacara Ibtu Rudiana? Dia dalam kedinasan nggak bisa memegang Ibtu Rudiana. Belajar dulu masalah hukum acara atau masalah konstruksi hukum, gitu loh. Jadi jangan sampai ngaco ini, gitu loh. Polisi dan tentara itu ada biro hukumnya, Pak. Gitu loh. Karena undang-undangnya berbeda dengan sipil. Ya. Kita tunggu ya pengumuman dari Mabes Polri. Anak kesayangannya ya sudah 8 tahun. Tapi bagaimana dengan mereka yang 8 tahun kehilangan kebebasan? Kalau ini rekayasa kasus, kalau ini perada sesat. Baik, jadi Anda memang bersikukuh bahwa ini murni kecelakaan dan pembunuhan dan pemerkosaan adalah sebuah rekayasa. Fiktif, nggak ada. Iya. Fiktif tidak ada. Tidak ada. Kalau ada punya bukti itu juga bukti mana? Baik, silakan Bu Elsa. Iya. Ya, jelas ini adalah kasus pembunuhan, ya, dimana perlu kita tahu memang ada Masih tetap sudah kekeh dia. tim eksistensi dari Mabes Polri, Irwasum, Propam turun ke Polda Jabar Di tahun 2016 ya itu? sudah mulai melakukan Atau baru sekarang? pengecekan dan kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Guys, Elza Syarif kena karma. Serangan balik Rudiana bikin Elza dipermalukan se-Indonesia. Wow, gokil ya. Maksud hati ingin menyerang balik lawan, kok Elza dan Rudiana malah ditertawakan orang se-Indonesia akibat perkataan-perkataannya yang sering blunder dan selalu membenarkan majikannya Ibtu Rudiana, gitu ya. Nah, pada saat tidak videonya, mari saksikan. Let's go. dalam perjalanan itu dia melihat ada gerombolan anak-anak. Ini kan kalau saya bacain orang berkasnya ada di kantor ya, ribut berantem anak-anak muda. Hal ini membuat Titin tak kuasa menahan tawa lantaran Elza terbukti mengarang bebas karena tak baca BAP. Rana itu di dalam persidangan 2016 dia hanya melihat 2 orang. Dia melihat ada 1 orang perempuan dan laki-laki di motor, kemudian ada 2 orang yang menghampiri. Coba baca dulu deh, baca lagi BAP-nya. Yang dia lihat cuma 2 orang kok, segerombolan. Bersikukuh bahwa ini murni kecelakaan dan pembunuhan dan pemerkosaan adalah sebuah rekayasa. Fiktif, nggak ada. Iya. Fiktif tidak ada. Tidak ada. Kalau ada punya bukti itu juga bukti mana? Baik, silakan Bu Elsa. Iya. Ya, jelas ini adalah kasus pembunuhan, ya, dimana perlu kita tahu memang ada Masih tetap sudah kekeh dia. tim eksistensi dari Mabes Polri, Irwasum, Propam turun ke Polda Jabar Di tahun 2016 ya itu? sudah mulai melakukan Atau baru sekarang? pengecekan dan kemudian memang ada suatu kesalahan informasi karena pembunuh ini telah melakukan satu rekayasa seolah-olah pihaknya yang meninggal ini adalah dibuat seperti kecelakaan, helmnya dipakai dan segala rupa ya. Nah tapi helmnya nggak pecah gitu loh. Terus kemudian handphone, motornya, nah itu yang menjadi penelitian pada waktu dibilang kecelakaan langsung dimandikan dan dikubur ya. Nah tentunya setelah dari pengolahan itu di Polda Jabar ini pembunuhan kan 9 hari kemudian kan dibongkar kembali. Nah hal-hal yang misalnya tubuh itu dari visumnya itu kan sudah membengkak 9 hari. Terus dia tuh misalnya ada sperma pun spermanya pun sudah membusuk dan segala rupa. Jadi karena itu tidak bisa
nyatakan demikian. Tetapi kita kan bisa lihat bahwa dari podcast ya, pertanyaan interview dari Pak Deddy Mulyadi kepada pemandi mayat terhadap almarhumah Vina, ditanya apakah ini pembunuhan atau kecelakaan, jawabnya ini pembunuhan. Cerita tadi ada teman Eki, ya, ada teman Eki, Arta dan Anwar ya, yang mengatakan ini karena ada di fakta persidangan ya. Saya hanya mengutip apa yang mereka saksikan di bawah sumpah. Itu di YouTube semua itu kan lengkap itu, Arta dan Anwar. Ya, mereka bersaksi malam kejadian tanggal 27 Agustus 2016. Sebelum kejadian mulai dari pukul 20 mereka itu bahkan minum obat. Mereka ini siapa? Ya Eki korban ya, korban Eki dengan Arta dengan Anwar. Kita tanya, mereka ngaku ada yang minum 2, ada yang minum apa, ada yang nelan obatnya 2, ada yang ini obat-obatan terlarang maksudnya? Terlarang. Oke. Ya. Untuk mabuk misalnya? Iya. Campur vodka. Oke, campur minuman keras. Iya, campur minuman keras. Oke. Ya. Kemudian 2 teman Eki itu mengaku. Iya, 2 teman Eki. Termasuk mereka mengatakan 2 teman Eki bahwa Eki juga meminum yang sama. Iya. Dibilang mereka minum hanya 2 butir. Eki minumnya 10 butir malam itu, malam kejadian. Campur vodka. Ya, belum pernah terungkap di persidangan nih. Ini sudah dimunculkan di bukan di persidangan yang nggak ada. Baru dimunculkan di persidangan PK 6 terpidana ini. Karena sudah muncul di dalam persidangan. Oke. Kemudian ini fakta yang baru nih. Ini fakta yang baru ya. Kemudian Pak, di dalam kesaksiannya mereka katakan melepas Eki, Vina itu numpang buang air kecil di rumahnya pukul 21.30. Dari rumahnya Anwar atau Arta itu ke flyover itu 25 menit. Mereka bilang mau pergi ATM. Ya, masyarakat lah yang menilai mana berkesesuaian tidak jalan ceritanya. Ya, kalau dakwaan bilang 21.15 itu sudah mustakil, nggak mungkin karena saksi. Sebentar, tadi yang siapa? Arta sama siapa? Anwar. Arta sama Anwar itu tidak pernah ada diperiksa di 2016. Temannya Eki, temannya Rizky. Sebentar, saya tahu arah Anda. Jadi maksudnya kalau dikatakan kecelakaan ini berkesesuaian karena sebelumnya minum obatan terlarang dengan miras. Betul. Dalam keadaan mabuk mengendarai motor. Kami tanya juga kebiasaan Eki, apakah betul suka mengangkat motor ketika mengendarai dan kebut-kebutan? Willy naikin apa ya? Stand ya katanya. Willy, selain Willy. Stand. Jawabnya terkonfirm iya. Setiap kali dia naik motor pasti dia standing katanya. Ya. Jadi apa yang dilihat oleh saksi mata 4 orang berikut dengan fakta temannya Eki pukul 21.30 dan yang lain yang terungkap dalam persidangan, makanya tadi saya tambah 5 juta. Belum pengalaman. Buktinya aja dia ngaku jadi bikin pembelaan, tapi di hakim dinyatakan dia tidak melakukan pembelaan. Yang benar yang mana saya nggak tahu. Apa kira-kira mungkin kita ingin tahu bagaimana reaksi Ibnu Rudiana terhadap informasi ini? Yang jelas itu tidak benar ya, karena kan kita bisa lihat dari hasil visum et repertum ya, di mana dari pemeriksaan dari dokter, dan kami juga tanya lagi dokter Nur Rahman dan dokter Rahma maupun dokter Isda, di dalam tubuhnya Vina maupun dalam tubuhnya Eki itu tidak ada minum minuman keras maupun obat-obatan. Apalagi dibilang minum obat sampai 10 butir obat ekstasi. Itu mah nggak usah minum tambah air, tambah minuman keras, itu mah udah langsung meninggal di tempat itu. Jadi kita harus membuat suatu keterangan di bawah sumpah itu yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi harus dilakukan satu verifikasi, audit dan validasi dengan bukti-bukti yang lain. Nah ini kan kalau masalah minuman keras maupun obat-obatan itu kan harus dilihat pada hasil dari visum et repertum. Nggak ada orang lain yang bisa melakukan itu. Dan itu 2 saksi yang mengkonfirmasi itu, Bu Elsa. Tunggu dulu, terbukti bahwa di dalam tubuhnya Vina itu ada, saya baca ya, ada butiran jagung yang belum tercerna. Jadi tidak ada minuman keras maupun obat-obatan. Jadi
itu keterangan itu boleh-boleh saja, tapi kan nanti harus bisa dipertanggungjawabkan nantinya, karena kita punya visum rectum di tubuh dari Vina dan Eki.